La wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Lama anal kiram, para alim, para kiai, para sepuh sedaya ingkang rawuh, wabil khusus Ketua Umum PWI LS Pusat Al-Karim Ilmul Karim Romo Kiai Haji Abbas ingkang terkenal dipanggil Gus Abbas, mugi sehat panjang umur. Dumateng kesepuhan PWI LS Jawa Timur Al-Karim Ilmul Karim Romo Kiai Haji Marzuki Mustakmar diparingi kekuatan, kesehatan, panjang umur, dhahiran wa batinan. Sahibul Bait Ketua PWLS Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ingkang nembe dipun lantik, mugi-mugi diparingi amanah, diparingi kegiatan kalian Gusti Allah saged ndobrak Pasuruan dadi contoh, mugi-mugi berkembang. Insyaallah waktu dekat niki insyaallah Pasuruan bertambah gabung ke PWI LS. Amin Allahumma amin. Para rawuh mboten kathah sing badhe kula sampaikan, cuma pesen mawon. Wong berjuang niku kudu ikhlas, kudu siap dicaci wong, kudu siap gak disenengi, kudu siap dilokno, tur ojo golek untung di PWI, kudu siap torok, lak gak wani kurban ojo gabung di PWI, lak niat golek kepentingan di PWI luwe apik metu teko PWI. Kudu siap dohir batin, siap berjuang, kudu siap sembarangi, tenagane, dunyone, pikirane dipersembahkan untuk PWI LS. Hadirin ingkang mulya, misi kita luar biasa, suci banget. Merjuangno negara, merjuangno bangsa, merjuangno agama, tekok penjajah-penjajah sing penjajah niki gawe jeneng agama. Pakaiane tok ulama, jenenge tok niku agama, tapi hakikate kepingin ngrusak tatanane negara, kepingin ngrusak tatanan sing sampun dipun tetepaken dening ulama-ulama kita. PWI LS lewat para ulama, para kiai siap berjuang demi bangsa lan agama. Ayo bareng-bareng, gak usah wedi, barang bener ayo diomongno. Kulil haqqah walau kana muron, ngomong sing bener senajan pahit, senajan jenengan dilokno wong, senajan jenengan dipaido wong, gak peduli, sing penting sing disampaikan bener. Kula Al Fakir mulai belum ada PWI, kula sampun berjuang kali kanca-kanca sampai masuk ke PWI, majelis kula, jamaah kula sempat entek, bahkan karek setidik gak masalah. Sak mangke mulai balik, awake dhewe gak butuh gede, gak butuh akeh, sing penting perjuangan kudu terus. Gusti Allah mboten sareh, Gusti Allah mboten tilem semerap perjuangan ini sampean. Kula pesen tenjenan, ojo macem-macem di PWI. Niki roih wali songo. Sopo sing gak ikhlas, sopo sing golek kepentingan, sopo sing kating ngudek-ngudek, mboten kira suwe mesti mecitat teko PWI. Jenengan cemakem niku. Krana napa? Niki nerusaken perjuangane para waline Gusti Allah. Mekaten mugi titihake niki dadi ilmu sing manfaat barokah. Afamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Abbas, mugi-mugi sehat Gus, panjang umur. Ki Rifai, Ki Muslih dan yang lain sedaya, muga-muga sehat panjang umur. Punyai-punyai muga-muga sehat panjang umur. Gus Saiful Rizal, muga-muga tetap setia dengan punyainya. Aja nambah lho Gus. Nggih. Pengurus PWI LS Pusat Wilayah Jawa Timur daerah Malang Pasuruan Raya, Malang. Pasuruan Raya, selamat berjuang, tegakkan kebenaran, lawan kebatilan dengan apapun resikonya. Siap?
Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, saya sampean rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Quran dirusak? Rela apa enggak Quran ditambah-tambah? Rela apa enggak Quran dirubah-rubah? Rela apa enggak akidah dirubah? Semua enggak boleh merelakan itu. Man radiya bil kufri, ar-ridha bil kufri kufrun. Merelakan kufur maka juga kafir. Mohon yang di depan saya atau mungkin mendengarkan YouTube PWI atau yang enggak seneng PWI, pokoknya ngaku Islam. Pokoknya ngaku Islam. Ayo bersumpah demi Allah, saya enggak rela kalau Islam dipalsukan. Siap? Saya kita semua enggak rela Islam dirubah-rubah. Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada surat tambahan-tambahan. Namanya surat ya 114 surat. Enggak ada ayat yang berbunyi arsalahullahu ila kaffatil khalqi jinnan wa insan basyiran wa mubasyiran wa nadhiran. Ayat itu enggak ada. Enggak ada ayat yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Enggak ada. Halo. Halo. Enggak ada hadis berbunyi man ra'aitul mungkaro, enggak ada. Yang ada man ra'a minkum mungkaron. Jumlah hadis enggak sampai 1 juta apalagi 2 juta. Kalau ada yang aku hafal 7 juta, bohong. Bohong. Halo. Kita melawan kebatilan. Dan kalau kami semua melawan kebatilan, mohon yang Kiai NU atau non-NU, yang di PWI atau di luar PWI, jangan menuduh-nuduh menframing kami sebagai PKI. Jangan menjuluki kami sebagai monyet. Kami enggak rela hadis dikurang-kurangi. Kami enggak rela hadis ditambah-tambah. Paham? Kami enggak rela hadis dirubah-rubah. Kita kepengennya tetap asalah, tetap asli, sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang bilang, katanya maaf, ada surat Quran tambahan, batil. Apa? Batil. Siapa yang bilang ada 7 juta hadis, katanya apa sanadnya? Batil. Manasik haji umroh itu wukufnya di Arafah, mabitnya sebentar sambil nyari batu di Muzdalifah, lalu ngelemparnya di Mina, malamnya juga mabit di Mina. Halo. Tawafnya di Ka'bah, Ka'bahnya di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram di kota Makkah, sa'inya di Masjidil Haram, antara Safa dan Marwah, tempatnya di Makkah, dan itu qat'i mujma' alaih, berdasar Quran Sunnah. Siapa yang mengatakan meyakini manasik haji tidak di Mekah, batil. Halo. Siapa yang mengatakan meyakini manasik haji umroh di Jember, di Tarim, batil. Mohon yang suka PWI atau benci PWI, kalau kamu Islam, katakan itu batal. Katakan haji di Jember batal. Katakan haji Ka'bah di India batal. Katakan haji tawaf umroh di Tarim kalau ada juga batal. Kita mengatakan batal bukan hanya kita sebagai PWI,
Tapi itu kita katakan sebagai muslim. Kita enggak rela Islam dirubah-rubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun Islam 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Enggak ada tambahan yang ke-6. Katanya rukun Islam mencintai dan menjaga kota Tarim. Itu tambahan enggak ada dalilnya. Kalau itu kamu yakini, itu keyakinan bid'ah. Kalau itu kau jadikan akidah, akidah bid'ah. Halo? Dan yang enggak ada dalam Quran Sunnah, batil. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Tak ulangi. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Aturan-aturan, manasik-manasik, hukum-hukum, rukun Islam, rukun iman, ditambah-tambah, nggak ada dalam Quran Sunnah, batil. Kita melawan itu bukan karena kita PWI, tapi karena kita muslim. Mohon yang ngaku Islam juga bareng-bareng kami melawan kalau ada pemalsuan dalam syariat. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran di kamar mandi haram. Halo? Baca Quran di kamar mandi haram. Kalau ada cerita katanya mbahnya sana sekali masuk kamar mandi khatam Quran 100 kali. Pertama halu, kedua khurafat, nggak bisa dipercaya, plus haram. Halo, halo, kamu PWI katakan itu haram. Kamu NO nggak PWI katakan itu haram. Kamu nggak NO nggak PWI asal Islam katakan itu juga haram. Ayo jaga syariat. Ayo jaga agama. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahmakumullah. Mohon kita yakin afdalun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama Kanjeng Nabi. Siapapun meyakini, halo, 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 hadap sini, halo, hadap mriki Bu, lo noleh mana? Hadap mriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadap mriki lho Bu. Kok noleh mana? Siapapun meyakini ada orang katanya lebih pintar dari Nabi, sesat. Siapapun meyakini katanya ada orang lebih fasih dari Nabi, sesat. Sesat ya kafir. Siapapun mengatakan ada orang melebihi dari Nabi, sesat. Sesat. Siapapun mengatakan katanya bahasa Arabnya, nahwu sorobnya melebihi Kanjeng Nabi, sesat. Saya enggak terima kalau ada ajaran atau siapapun mengatakan ada orang mengungguli Kanjeng Nabi. Paham betul? Mohon selamatkan imannya. Sampean PWI enggak PWI, saman Jawa enggak Jawa, saman NO atau pecatan NO, saya enggak urus. Yang penting ayo sebagai muslim selamatkan keyakinan kita bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul bashar. Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun
wan nasukal hajari. Keyakinan kita Muhammad paling afdal. Jibril pun kalah. Kalau ada orang katanya Mi'rajnya melebihi Nabi, batal. Halo. Halo. Sampean yang merasa bernasab dari orang itu, kalau Muslim katakan itu batal. Ojo mbelani mbahmu, lalu kau buang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Jangankan sampai Mi'raj 70 kali. Kau yakini mbahmu Mi'raj sekali saja. Kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Mi'rajkannya Rasulullah, maka keyakinan itu kufur. Mangqala innahu urija bihi ila sama. Kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama ila sidratil muntaha faqat kafar. Siapa yang meyakini dia atau siapa orang lain di-mi'rajkan seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sidratul muntaha, maka hukumnya kafir. Dan bagi yang membela, mohon jangan simpangkan umat. Maksudnya itu mi'raj salat kok. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kau katakan hanya salat saja, maknanya mi'raj, enggak usah kau sebut mi'raj ila sama. Enggak usah kau sebut mi'raj sampai sidratul muntaha. Dan enggak usah kau sebut dalam konteks menyebut keramatnya. Enggak usah kau sebut dalam konteks menyebut kehebatannya. Kalau sekedar sholat, ya apa juga bisa. Kita semua juga sholat. Enggak usahlah disebut sebagai keramat mbakmu. Kalau ternyata maknanya mi'raj sekedar sholat. Itu ngapusi orang awam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dhab. Saya orang yang pertama, saya orang yang paling fasih melafadzkan dot. Dot itu huruf yang paling sulit. Itu Nabi yang paling fasih. Dan orang Arab paling fasih itu Hijaz, Quraisy. Nabi paling fasih dan Nabi Quraisy. Ghaira anni min Quraisy. Karena menurut Nabi, yang paling fasih Kanjeng Nabi. Maka siapapun yang membuat narasi cerita seakan-akan Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, sowan menghamba kepada mbahnya, minta diajari ilmu nahwu, sungguh itu melecehkan Rasulullah SAW. Paham napa mboten? Kalau sampai kau yakini mbahmu melebihi Nabi dalam kefasihannya, dalam nahwu sorobnya, batal, sesat. Ayo segera bertaubat. Kon melebu PWI enggak PWI sakarmu. Tapi tobat to ngono lho. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi mengajarkan, Quran mengajarkan supaya kita takut neraka. Wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Wedya kon karo geni neraka. Panas tenan. Halo. Dalam hadis Sahih Muslim, akhafun nasi adaban, manusia yang paling ringan adabnya itu orang masuk neraka jahanam. Untuk mengurangi panasnya suruh pakai bangkia. Tapi bangkia neraka, sumu neraka sudah pakai bangkia, itu uteke seumep. Itu loh panasin neraka. Quran menyuruh kita wattaqun nar, wedya kon nang geni neraka. Halo. Ba'da tahiyat berdasar hadis Bukhari,
suruh berdoa supaya terhindar dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min. Halo, nggak tahu macam ini. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min adabin nari. Nggih napa nggih? Itu asli ajaran Islam. Dalilnya Quran Sunnah. Nabi mengamalkan itu. Nabi mencontohkan itu. Kita diperintah itu. Maka kalau ada golongan mengatakan siapa ikut kami maksiat sampai mati enggak masalah. Siapa ikut kami mencintai kami mungkar minuman keras sampai mati aman. Sebab mbah kami bisa memadamkan api neraka. Haram dipercaya. Halo. Haram Quran gak ngono kuwi. Dan mohon kalau saya ngomong begini, ojo mok getingi gitu loh. Ayo balik ke Quran sunnah. Ayo balik kepada syariat. Jangan karena organisasi atau apa, lantas yang itu benar kayak apapun kita enggak mau. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pangeran kita Allah. Kalaupun di alam kubur tanya mungkar nakir. Man rabbuka? Kita disuruh menjawab Allah. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man rabbuka? Allahu rabbi. Sungguh kalau ada ajaran yang mengatakan nanti kalau Anda ditanya man rabbuka, jawablah Habibi Abdullah Ba'alawi al-Haddad. Man rabbuka, jawablah Rabbi Habibi Abdullah Ba'alawi. Kalau itu kau yakini sebagai jawaban benar, dia sebagai Rabbmu kafir. Halo, kafir, musyrik. Mohon semua umat Islam yang PWI atau di luar PWI jangan meyakini seperti itu. Jangan mengajarkan seperti itu. Dan siapapun yang mengajarkan seperti itu lawan. Lawan. Wani apa ora iki? Lawan. Kebatilan harus dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang diterima taubatnya kalau seluruh umat manusia asal belum kiamat taubat masih diterima. Asal matahari belum terbit dari barat terbenam di ufuk timur. Asal matahari masih terbit dari timur terbenam di asal masih begitu tobat masih diterima. Bagi yang pribadi-pribadi asal belum sekarat tobat diterima. Kalau sudah sekarat tutup minta tunda enggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas Gusti, kula nyuwun matine ampun sakniki Gusti. Didingkaslah 2 menit, kula pengen tobat. Jawabnya raiso. Apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wong wis teko titi mangtine mati, sekarat wis entek tutup, tobat enggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguh Allah terima taubat hamba selagi orang itu belum sekarat. Kalau ada ajaran ikut golongan kami maksiat sampai mati boleh. Ikut golongan kami maksiat sampai mati enggak masalah. Karena di golongan kami setelah mati tobat di alam kubur masih diterima. Setelah mati tobat di alam kubur masih. Itu golongan sesat. Halo.
Itu golongan sesat. Ngaku keturunan siapapun sesat. Ngaku suku manapun sesat. Paham napa mboten? Harus kenceng. Tamassuk bisyariah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan buat kamu dua pusaka. Pegangi kuat-kuat. Kalau dua pusaka kau pegangi kuat-kuat, selamat sampean. Kalau itu kau lepas, enggak kau pegangi, ciloko sampean. Keturunan siapapun ya ciloko. Apa itu? Quran sun. Quran sun. Quran sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluh. Mati ya sudah. Sudah mati di alam kubur, lalu maaf jandanya hamil lagi, ya hamil dengan orang lain. Jangan percaya kalau dibuat-buatkan cerita. Jangan percaya kalau dibuat-buatkan cerita. Katanya suaminya yang top wali itu, dari alam kubur, tangi maneh ngumpuli bojone lalu hamil. Haram dipercaya. Lek koyo ngene mau percaya, Mas Khairi bahaya. Bahaya. Pegang syariat. PWI siap pegang syariat. Jangan relakan serambut pun dari syariat hilang. Siap. Kita siap menjadi penjaga pengawal syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf. Perempuan lain mahram dilihat pakai syahwat haram. Dipegang ini yang enggak terlalu sensitif haram. Dipegang ini yang agak sensitif lebih haram. Apalagi dipegang es pakai UU. Lebih haram lagi. Karena bisa menimbulkan, bangkitnya syahwat. Dan bisa timbul zina. Ayatnya jelas. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Jangan kau dekat-dekat zina. Termasuk megang susunya perempuan. Kalau megang susu haram. Dan itu bagian dari muqaddimatuz zina. Lalu ada golongan justru dengan megang susunya orang lalu cepat jadi wali. Ini sesat. Saya teriakkan di sini, khawatir Gus Hudai loh. PWI kudu kenceng syariate. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Nyun sewu. Bohong haram. Orang dobit kayak apapun, pinter kayak apapun, kuat hafalannya kayak apapun, enggak ada satu kata pun yang lupa, dobit. Tapi kalau orang itu kadzib, suka berbohong, maka fatwanya haram dipercaya. Omongannya haram dipercaya. Kalau dia perawi hadis, hadisnya haram dipercaya. Kalau dia ceramah menyampaikan berita, haram didengar dan haram diundang. Halo.
pemalsu makam kadhib. Woi. Woi. Pemalsu makam kadhib haram dipercaya fatwanya. Pemalsu sejarah kadhib haram dipercaya. Pemalsu sejarah berdirinya NU kadhib haram dipercaya. Bikin makam palsu di Semarang di atas namakan makamnya Sumodiningrat kadhib haram dipercaya. Kalau si pemalsu makam, pemalsu sejarah, alim top, hafid Quran, apal ribuan hadis, dobit, nggak pernah lupa, tapi nyatanya kadhib dan khianat haram dipercaya. Dahulu kalau ada perawi sekali berbohong, hadisnya maudhu, hadisnya pal. Halo, 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 halo. Nanti blank mana lo Bu? Lah iya nggak ngerti sing tak omong nih toh, omongan dewe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak baleni. Tak baleni. Pinter kayak apapun, alim kayak apapun, nau sorob jos, balaghah jos, mantek jos, Quran sunnah jos, fikih usul fikih jos, tapi berbohong haram dipercaya. Dulu kalau ada perawi sekali berbohong, hadisnya corek, namanya hadis palsu. Apalagi berbohong, berkhianat, plus BODO. Berbohong, berkhianat, plus i'rab gak entos. Halo, bahasa Arab gak entos. Maknani Quran gak entos. Maknani hadis gak entos. Alimi lo berbohong haram dipercaya. Apalagi wis bohong gak alim lagi. Wis bohong BODO juga. Kalau orang kayak begini kau undang ceramah. Kalau orang kayak begini kau jadikan imam. Kalau orang kayak begini kau jadikan mursyid. Betapa bodohnya sampean. Paham? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada framing. Katanya ada kiai top wali yang wafat tahun 1982 berfatwa hadirlah haul di kota tertentu. Haul diadakan mulai ramai tahun 1986. Disebar kemana-mana, haul di kota tertentu yang menganjurkan katanya kiai top itu. Lah kiai top itu wafatnya 4 tahun sebelumnya. Mohon-mohon yang kayak begini ditabayun dulu. Ojo kesusu diper. Ojo kesusu diper. Diloborai. Diloborai. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, haram percaya ada orang lebih afdal dari Abu Bakar. Ya apa enggak? Afdalun nas ba'da nabiyihim sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhu. Seafdal-afdal manusia setelah Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau ada orang berfatwa katanya yang paling afdal ahlul bait bukan Abu Bakar. Dari ahlul bait yang paling afdal Alu Ba'alawi. Berarti para Alu Ba'alawi ini merasa lebih top dari Siti Fatimah. Merasa lebih top daripada Sayyidina Hasan Husain. Merasa lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, Utsman.
paham kayak begini sesat. Halo? Halo? Ini akidah, Mas. At-ta'nu fis sahabah haram. Mengkritik, mencela, melecehkan sahabat, menistakan sahabat haram. Sahabat termasuk, maaf, Ubay bin Ka'ab itu hafid 30. Riwayat Quran kita lewat Imam Hafiz itu nyampe atasnya ke Ubay bin Ka'ab. Quran yang disuruh nulis Quran Zaid bin Thabit sejak zaman Nabi Abu Bakar Utsman. Zaid dan kawan-kawan. Kalau kita nggak percaya pada sahabat, berarti kita nggak percaya pada Quran. Kalau kita meragukan afdolnya sahabat, berarti kita meragukan kebenaran Quran. Orang meragukan Quran sak kalimah kafir. Orang meragukan Quran sak kalimah kafir. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Zalikal kitabu. Halo, zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Harus diyakini Quran sak hurufe gak ono salah. Quran sak hurufe gak ono yang meragukan. Orang yang meragukan Quran kafir. Lah, penyebab orang meragukan Quran, meragukan kapasitas, kredibilitas sahabat yang menulis Quran. Meragukan kredibilitas sahabat yang meriwayatkan qiraatul Quran. Bahaya. Jangan sampai mengatakan ada orang lebih afdol daripada khulafaur Rasyidin. Setelah khulafaur Rasyidin, sahabat yang lain. Baru akabiru tabi'in. Baru tabi'in yang lain. Baru akabiru tabi'in. Baru yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong napa mboten niki? Paham ya? Hadirin rahmakumullah. Nyun sewu. Yang benar pegang Quran sunnah. Kalau ada orang bilang you sholat, tapi enggak mendoakan kakek aneh, sholatmu enggak sah, gak ono dalile. Zu pegang Quran sunnah, maaf. Zu pegang Quran, tapi enggak pegangi kakek aneh, kamu sesat. Pendapat kayak begini ngawur, enggak ada dalilnya. Kita bermadhab Syafi'i, meyakini dalam madhab Imam Syafi'i a'lamun nas. Dalam madhab Syafi'i, kita yakini Imam Syafi'i orang yang paling alim. Kemarin saya melihat di YouTube, katanya mbahnya situ ilmu fikih secara zahir banding Syafi'i. Tapi keramat secara rohaniah akhirat jauh di atas Syafi'i. Kalau ada orang NO, orang bermadhab Syafi'i, berpendapat ada orang melebihi Imam Syafi'i, keluar dari madhab Syafi'i. Halo? Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar dari NO. Nggak usah ada di NO. Ketika kamu masih meyakini ada orang lebih alim dari Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i. Paham napa mboten? Apalagi ada yang ceramah, Hasan, pantasnya yang ngaji ke saya bukan kamu, San. Yang pantas ngaji ke saya, yang pantas jadi murid saya, itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka yang pantas jadi murid saya, San. Haram dipercaya. Halo? Lek ana wong pengurus NU sing duwe percaya ngeten iki, wajib dilengserkan.
nggak boleh ngurusi NO, nggak boleh ngaku NO, tapi ternyata keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam thariqah yang diikuti NO, Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan itu muktabar. Di Mesir ya begitu, di Irak ya begitu, di mana-mana ya begitu. Syekh Abdul Qadir di Pakistan, di Afghanistan, Sultanul Aulia itu ya Syekh Abdul Qadir le ono wong ngaku NU, tapi ternyata maaf mengatakan thariqah Qadiriyah batal, putus, nggak bersanad. Orang itu wajib keluar dari NU. Dan orang NU nggak boleh mondok di situ. Paham napa mboten? Katanya satu-satunya thariqah yang sah thariqah Mbah Kuno. Nggak boleh dipercaya. Paham napa mboten? Monggo dia bilang begitu, tapi kita NU tetap meyakini Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Paham napa mboten? Kalau mereka bilang kakek kami secara zahir sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi secara batin fis sama fil ghaib lebih masyhur daripada Syekh Abdul Qadir ini pelecehan terhadap nyun sewu imamut thariqah. Haram dan mohon pengurus NU sing tegas. Mohon PBPW tegas. Dawuh thariqah yang bisa diikuti ini yang muktabar. Yang tidak muktabar jangan diikuti. Harusnya begitu. Hei. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya nanya kiai-kiai Pasuruan, apa hukumnya bangun makam di pemakaman umum? Mohon yang PWI jawab, yang enggak PWI jawab. Dan kalau kamu bilang halal, mana dalilnya? Lalu setelah itu haram, bangun ngecor di pemakaman umum, lalu karena gede cor-coran cungkup ini, ada sekian banyak makam jadi korban, dihilangkan, ditutup. Mana dalilnya itu halal? Mohon Kiai Bahsul Masail, dawuhlah sejujurnya. Besok dihisap loh Lalu kamu ziarah seakan-akan itu sunnah, tapi nyatanya kau berangkat ziarah melewati cor-coran yang itu ngecor sekian banyak makam. Halo, ngerti ya Bu? Kelihatannya lewat cor-coran, tapi sebetulnya nginjak-nginjak makam pribumi. Mana dalilnya nginjak-nginjak makam halal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon pejabat, mohon aparat, bolehkah saya bawa semen sak truk ngecor di halaman polsek? Bolehkah saya bawa semen sak truk ngecor di depan rumahnya bupati?
Ngecor di tanah bukan tanahnya sendiri. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dan kalau rumahnya bupati dicor, rumahnya kantor polsek dicor, lalu yang punya rumah berinisiatif bongkar cor-coran. Dia bongkar cor-coran itu haknya apa malah menyalahi hukum? Halo? Dia bongkar itu haknya apa nabrak hukum? Mohon aparat, saya dihisap, sampean yo dihisap. Mohon bupati, saya dihisap, sampean juga dihisap. Saya NO, zaman ketua Robito juga dihisap. Halo, saya NO pecatan dihisap. Zaman ahli Basul Masail PB juga dihisap. Sama. Ayo dawuh sejujurnya, lek haram haram, lek halal yo halal. Deal? Boleh apa enggak? Orang ahwal, ajam, nikah dengan perempuannya habaib. Katanya haram. Katanya dosa besar. Halo, Gus Abbas, Gus Rizal, kalau sampai nikahi Syarifah, haram, dosa besar, nggak akan diampuni dosanya, kecuali mengembalikan keperawanannya. Tapi mohon maaf. Istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Dan ada kiai dari pondok besar. Lamaran berbesanan dengan kaum Syarifah juga. Kalau itu haram, kenapa sampean meneng? Lek haram ya haram kabeh. Biar umat ini enggak bingung. Lek halal ya halal kabeh. Ojo kok lek sing Rabi Marzuki haram. Sing Rabi Gus Huda Soki ya. Soki. Engki. Pondong rajanya. Ring rajanya halal. Itu namanya mencela. Ayo kenceng pegang syariat. Sebagai muslim pegang syariat. Sebagai NO pegang syariat. Sebagai PWI lawan siapapun yang melanggar syariat. Lawan siapapun yang rusak syariat. Siap. Lawan siapapun yang rusak sejarah Wali Songo. Siap. Lawan siapapun yang merusak sejarah bangsa. Siap. Lawan siapapun yang rampok NKRI. Kami enggak pernah ngutik-ngutik. Wong Saudi bilang, Saudi negaraku, monggo. Wong Mesir bilang, Mesir negaraku, monggo. Wong Tarim bilang, kota Tarim, kotaku, monggo. Dan ketika kami bilang, NKRI harga mati, mohon kamu enggak usah utik-utik. Sampeyan ngakoni Tarim negaramu, aku iki lho meneng. Sampeyan berislam model Tarim, aku yo meneng. Ketika kami berislam model Islam Nusantara, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, thariqahnya Sadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada yang Satoriyah, Imam Junaid al-Baghdadi, tasawufnya Ghazali. Kenapa kau sesat-sesatkan? Ada yang ceramah dari mereka, Islam Nusantara sesat,
Islam Nusantara kafir. Kami itu loh zaman Islam model Saudi, sakarepmu. Zaman Islam model Mesir yo, sakarepmu. Zaman Islam model Yaman yo, sakarepmu. Opo ketika kami, Islam kami model Nusantara, Syafi'i madhaban, Asy'ari, Maturidi akidatan, Syekh Abdul Qadir Tori. Kenapa kau sesat-sesatkan? Tak baleni mana? Sampean wong Saudi, Islam model Saudi monggo. Saman wong Yaman, Islam model Yaman yo monggo. Dan ketika kami, Islam kami ikut Wali Songo, kowe ojo kakean dawuh. Kurang penak lah. Ketika kami megangi Islam Nusantara, nderek Wali Songo, meneng wae. Ojo kakean. NKRI gandolan sarungi kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin wal hadirin ingkang kula hormati wabil khusus Mbah Yai Marzuki Mustamar lan para ulama, para sepuh ingkang sanes, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Jawa Timur dan Pasuruan ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, siang menika kula kali panjenengan tempek mawon mengadakan pelantikan untuk sekian kalinya, yaitu adalah pelantikan PWI Laskar Sabilillah tingkat kabupaten. Mudah-mudahan nanti kula berikan mandat kepada panjenengan semua untuk segera membentuk di kecamatan dan di ranting. Jadi program yang pertama kali yang harus kita lakukan kalau panjenengan betul-betul pengen memperjuangkan bangsa, memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, memperjuangkan NU, karena ini doktrin daripada orang-orang yang tidak benar itu sudah menggurita kemana-mana, maka yang kalian harus lakukan bukan demo, tapi yang harus panjenengan lakukan, panjenengan membuat benteng di setiap pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di kampung-kampung panjenengan bentuk ranting, itu jihadnya kalian. Panjenengan bentuk di wilayah, napa namanya, di cabang, kemudian panjenengan bentuk di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat ranting, bahkan mungkin bisa anak ranting. Panjenengan adakan kegiatan koordinasi minimal setiap minggu sekali. Koordinasi rapat Zoom minimal setiap minggu sekali, atau sebulan minimal ada 4 kali. Adakan kopdar, kopi darat. Nek teng NU niku Lailatul Istima' kai, nek teng PWI niku Lailatul Kopdar mawon. Lah niki itu tugas panjenengan. Jadi panjenengan jangan terlalu banyak menanggapi framing yang tidak penting. Gitu? Lho seono sing ngomong seumpami PWI kados ngeten kados rekon, biarkan anjing menggonggong, kafilah yang berlalu kafilah yang menggonggong. Lah ngoten mawon beres kok. Gini apa mboten? Jadi enggak usah menanggapi, biarkan saja. Ada framing seperti itu, biarkan saja. Ini berarti yang namanya PWI ini dikatakan seumpama kurang begini, atau seumpama kalah dan segalanya. Biarkan.
Yang penting kita fokus pada penguatan organisasi. Kita ini lagi membuat mobil, lagi membuat pesawat supaya bisa terbang. Lepan dengan pesawatnya dereng dados lo kepengen mabur pripun. Suwiwi dereng enten, panjenengan pengen umroh, pengen tong Australia, pengen tong Singapura lo pripun. Sama ngirin. Panjenengan bentuk itu mobilnya yang kuat, pesawatnya yang kuat, tank bajanya yang kuat, baru panjenengan itu bertempur. Maka dari itu para syekh Rasul cukup dijadikan satu standar dari pergerakan yang ada di Jawa Timur adalah kasus Winongan. Kenapa para syekh Rasul? Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan kita masih lemah. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kebangsaan itu masih lemah. Ini menunjukkan pembelaan terhadap kebenaran itu masih lemah. Niki nunjukaken bahwasanya dodo penggali panjenengan isi merah putih niku sampun abu-abu. Banyak yang tidak berani menyatakan kebenaran, banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran, dan ini real ojo nglamun sampean. Maka dari itu saya bicara kepada Gus Rizal, Gus sampun nglamun jenengan. Di Jawa Timur itu masih lemah, Gus. Saya akui, maka dari itu segera dibentuk kekuatan, Gus. Dari pojok sampai ke pojok, dari darat sampai ke gunung, cepat dibentuk. Jangan terlambat. Sebab ini bangsa ini harus ada yang membela. Sebab negara ini harus ada yang melindungi. Sebab rakyat ini harus ada yang membela. Jangan sampai kecolongan. Nyuwun sewu. Data sudah real, perkara sudah jelas. Termasuk masalah yang berkaitan dengan provokasi daripada saudara Rizik Syihab yang selalu menggembar-gemborkan perang untuk memerangi pribumi. Pribumi suruh perang dengan pribumi, membawa golok, siapkan parit, parang, golok dan segalanya. Itu sudah jelas bukan hoax, bukan fitnah. Sampai detik ini aparat dan pemerintah masih enggan untuk menindaknya. Betul kata Gus Dur bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak sang salah. Panjenengan sumerep. Tiang sing ngerti kebenaran banyak, orang yang mengerti kebenaran banyak, orang yang mengerti tentang kesalahan dan kebatilan banyak. Tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan yang benar. Banyak orang yang tidak berani untuk menghadapi kebatilan. Niki urusannya wani apa ora? Melo sarate dados laskar sabilillah setungkil nopo wani gelot. Nek ora wani gak usah jadi laskar. Biasanya lek ditangleti, oh sampean wani gelut apa ora? Niku jawabe sambil menunduk ya. Wani. Padahal harga mati. Indonesia jaya. Nusantara milik kita. Wani gelut. Ya wani Gus. Melem. Lah iki para syekh Rasul. Jangan kalian biarkan bangsa dan tanah air ini dimiliki oleh orang sejengkal pun, jangan kalian biarkan. Dan ini sudah data real, itu sudah kejelasan hal yang melanggar hukum, baik hukum syariat ataupun hukum positif seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Yai Mustamar. Tapi sampai detik ini saudara-saudara kan kasus masalah yang berkaitan dengan Winongan abu-abu, bahkan terkesan di situ ada manipulasi hukum. Dan itu terjadi di mana-mana. Artinya apa? Yang kita hadapi bukan sekedar ba'alwi. Ya ba'alwi, ya pejabat yang tidak benar, ya TNI Polri yang ambivalen. Mereka-mereka yang ada terkasus masalah yang berkaitan dengan berkenaan dengan kenegaraan, apakah kasus hukum, apakah korupsi, ataupun narkoba dan yang lainnya, atau yang lainnya, sehingga menyebabkan mereka tidak berani mengatakan yang benar kepada kalian, dan pada akhirnya rakyat yang akan jadi korban. Ini semuanya lawan kita. Makanya PWI harus kuat, harus tahan banting. PWI tidak boleh takut membela Rasulullah, mengatakan yang benar. Tidak boleh takut. Kalau kalian takut, negara ini mau dipasrahkan sama siapa? Makanya saya tuh sering bercanda kayak sama, kalau sumpama ada dulu di Cirebon itu ada di Ciledug itu namanya ada makom, yang makom itu diduga palsu, namanya makomnya Habib Toha bin Yahya.
Di mana-mana memang Toha bin Yahya banyak sekali di sini Toha bin, kalau enggak Toha bin Toha jadi enggak ada enggak ada nama yang lain bin Toha bin Toha. Saya bilang ini Toha, aku punya anaknya banyak banget, sampai di Kalimantan bin Toha, di Jember bin Toha, ini bin Toha kok banyak banget. Itu sebetulnya Tohanya ada lagi ditemukan makamnya Habib Toha. Ini yang benar mana Habib Toha ini makamnya? Itu diceleduk ceritanya saudara-saudara kalian, itu ada. Sehingga saudara-saudara setelah diteliti ternyata kesaksian masyarakat di situ bahwasanya di situ tidak ada makamnya Habib. Ini yang asli ini makamnya Syarif Husain, keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Kanoman. Tapi ada yang numpuk dan di situ ada lagi Ki Buyut Kendit. Ki Buyut Kendit itu julukan, nama Arabnya juga ada. Itu adalah keluarga sultan. Tidak-tidak ada oknum Habib datang ke situ kemudian mengganti namanya dengan Habib Toha bin Yahya, dibangun kuburan, banyak yang menziarahi. Ini saudara-saudara kan dihauli beberapa kali haul, Pak. Sampai kemarin itu ceritanya mau mengadakan haul rupanya. Tiba-tiba kemudian dari aparat kepolisian itu datang kepada saya. Saya bilang nih, saya curiga nih mau apa nih. Tanya, Gus, kira-kira PWI itu mau mengadakan gerakan atau tidak? Saya bilang kalau mau mengadakan bagaimana, kalau enggak bagaimana? Kenapa? Yang enggak Gus, kalau seandainya itu kan bisa itu sama kami, kata, bisa informasi yang kami sama kami. Sampai saya bilang seharusnya yang kalian waspada itu bukan PWI, mereka yang memalsukan makam, mereka yang merusak negara, itu yang harus diwaspadai oleh kalian. PWI ini lagi menelusuri, dan penelusuran itu tidak sembarangan, berdasarkan sejarah, artefak-artefak yang ada di negara, sejarahnya diungkap, akar budayanya dari mana, termasuk juga kesaksian masyarakat, ini lagi diungkap. Ini terjadi juga di Wonosobo. Saudara-saudara sekalian, yang namanya sesepuh Wonosobo itu Ki Ageng Wonosobo tidak pernah dihauli oleh masyarakat Wonosobo. Justru dipalingkan oleh seorang Habib datang dengan membuat kuburan palsu dengan atas nama Habib Awud, di mana Habib Awud nasabe gak ene awud-awutan. Nasabe awud-awutan guys. Masya Allah, nasabnya itu nggak ada. Maka PWI Laskar Sabilillah itu ketika itu saudara-saudara menangani itu, dan problemnya itu juga pada aparat. Aneh bin ajaib. Padahal saya yakin mereka tahu bahwa itu adalah makam palsu. Itu tidak ada. Masyarakat yang menyaksikan pun tidak ada yang mengatakan di situ ada makamnya Habib Awud. Dihauli sampai 16 kali. Ini menunjukkan bukan sekedar keteledoran rakyat Indonesia, tapi keteledoran aparat pemerintah dan ulama Indonesia. Sampian semua dosa berjamaah di depan Allah harus tobat. Karena ini makamnya palsu. Maka kalau seumpama PWI Laskar Sabilillah kemudian meluruskan itu, apakah salah? Wajib meluruskan itu. Maka akhirnya ketika diadakan haul lagi, ada polemik semacam itu, kesaksian masyarakat seperti itu, maka PWI Laskar Sabilillah meminta kepada masyarakat dan pemerintah, itu Habib Awud jangan dulu dihauli sebelum sejarahnya jelas dan kuburannya ini jelas apakah asli apa tidak. Sekarang kalau seumpama PWI bersikap seperti itu, benar atau salah? Melanggar hukum apa tidak? Kenapa PWI yang harus diawasi? Anggota PWI dipersekusi, anggota PWI ada yang ngancam. Bayangkan, dan yang ngancam juga diantaranya ada oknum aparat. Parah apa sudah? Bangsa kita sudah parah belum? Parah belum? Kemudian dikatakan bahwa bangsa kita itu katanya nggak ada apa-apa, aman-aman saja, aman dasmu. Dari mana? Ini saudara-saudara kan 16 kali dihauli, berarti 16 tahun semua aparatnya datang, padahal itu sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, hanya soal ketakutan kepada Habib tertentu. Inilah karakter orang Indonesia.
Makanya Gus Dur mengatakan bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak yang salah. Ternyata saya alami seperti itu. Maka PWI Laskar Sabilillah mengetuk hati nurani kalian semua. Datang untuk mengetuk pintu kalian, datang untuk mengetuk rumah kalian, membuka mata hati kalian. Begini loh yang aslinya, seperti ini loh bangsa kita, negara kita seperti ini. Ayo kita bela, ayo kita bereskan, ayo kita luruskan, ayo kita rengkuh kembali, kita beresi toto mali sing leres. Apakah PWI salah? Kenapa malah PWI-nya yang dicurigai? Aneh bin ajaib saya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara sekalian. Maka di sinilah banyak beberapa kasus. Akhirnya diantaranya yang ada di Wonosobo bisa berhenti. Habib Aud berhenti dan akhirnya kita kumpul dengan beberapa aparat pemerintah juga supaya digali sejarahnya yang paling sepuh siapa di Wonosobo. Ternyata Ki Ageng Wonosobo yang sejarahnya tertimbun dengan kebatilan baru dihauli kemarin. Paling 2 kali 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang kesaksian panjenengan PWI Laskar Sabilillah menggeser daripada haulnya Habib Aud yang sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, digeser kepada haulnya sesepuh Wonosobo asli Ki Ageng Wonosobo. Itu tindakan hak apa tindakan yang batil? Tindakan yang benar apa tindakan yang salah? Apakah itu tindakan yang disebut oleh sebagian pengurus NU, sebagian ulama Nahdlatul Ulama sebagai tindakan semena-mena membongkar kuburan, tindakan mengadu domba antar umat Islam? Betul apa betul semacam itu? Tidak betul. Laras nama betul. Makanya panjenengan jadi PWI harus kuat. Apalagi niku teng Pasuruan Bangil niku tantangan besar gitu. Lek niku carane Imam Syafi'i ngendika nek wong lanang wajib belajar ilmu thaharah napa mali wong wedok. Nek Cirebon belajar berjuang wajib berjuang untuk PWI masalah ini napa mali yang Pasuruan. Niku lebih wajib lagi karena kasus dan doktrinnya sangat banyak. Saya yakin masyarakat Pasuruan di dalam hati nuraninya tetap kepada NKRI, tetap kepada NU Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita luruskan karena ada yang membelokkan. Kalau yakin waliullah atau para aulia yang ada di Indonesia tidak akan mengizinkan orang menghancurkan tanah air dan Indonesia itu, nggak akan. Poros cerek, poros dulur, maka saya minta kepada kalian semua sebagai pengurus PWI Laskar Sabilillah, kalian jangan cuma pintar membahas framing, tapi kalian bentuk itu dari mulai kecamatan sampai ranting. Itu kalian pahlawan, mujahidin fisabilillah kalian. Niku Yai Rizal niku nggih kasusnya sami kali kula niku. Jamaah telas kula nginangan pengajian ki mundur sedaya. Sami wedhos, Gus anu kula ne wedhos Gus cancel gua, boten napa-napa. Lho itu pengorbanan jenengan, bukan pengorbanan. Tapi ini adalah konsekuensi saya ketika saya memperjuangkan bangsa dan agama. Saya harus pura konsekuensi. Itu konsekuensi saya. Bukan pengorbanan, bukan. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di negara ini, tidak. Mbah saya lebih berjasa, pahlawan lebih berjasa, saya hanya sedikit saja. Itu hanya konsekuensi. Mau berjuang berarti harus berkorban. Kalau seumpama tidak berkorban, jangan kalian berjuang. Akhirnya saya bicara kepada oknum aparat itu, PWI Laskar Sabilillah tidak akan mengadakan gerakan. Silahkan haul dilaksanakan. Jaga yang ketat oleh kalian. Tapi kalian harus tahu ya, ketika kalian menjaga dan ngepam di haul itu, kalian ketika itu sedang menginjak-injak dan berkhianat terhadap negara kalian. Saya bicara tegas itu di depan anggota-anggota Polda waktu itu. Kalian ketika ngepam berarti kalian lagi berkhianat terhadap bangsa dan negara kalian. Tidak. Sekalian saja, nggak usah haul, lupa saja NKRI-nya menjadi negara taring Indonesia. Kalau kalian memang tidak bisa menjaga NKRI.
Kita menghadapi satu klan saja kita keteteran karena banyak pengkhianat. Karena wa minhum may yalzimuka fis shadaqat fa in u'ta minha radu wa illam yu'ta minha idzahum yasqatun. Banyak orang-orang yang mencintai uang yang di atas agama, di atas negara, di atas bangsa. Sehingga ambivalensi. Yang penting keuntungan. Masuk di NU ambil keuntungan, masuk di PWI ambil keuntungan. Di NU tidak menguntungkan lari ke PWI, PWI tidak menguntungkan ditinggalkan itu PWI. Dan ketika itu dia ngamuk-ngamuk karena merasa keuntungan mereka tidak dibagi, karena merasa mereka dirugikan. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idzahum yasqutun. Anda bisa berkamuflase di depan manusia, tapi Anda tidak bisa berkamuflase di depan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Wa minhum al-mu'tadzirun. Banyak alasan. Ini banyak alasan itu artinya mboten dukung, tapi ya mboten sekecot. Jadi nyuwun sewu Gus Rizal, ya kula tak ngeten, nah, dukung kula tapi ngeten-ngeten loh. Sebelah begini banyak alasan. Kanjeng Nabi didhawuhi dumateng Gusti Allah, ya Muhammad, kalau seumpama ada orang yang banyak alasan untuk dimintai perjuangan, katakan kepada mereka, Muhammad, uqudu ma'al qaidin, pulang ke rumah, diam kamu, duduk manis. Ya Muhammad, fa in kharuju fikum la awtu'u khilalakum yabghunal fitnah. Orang semacam ini Muhammad, kalau mereka pun keluar berjuang masuk di dalam pasukan kamu, bukan akan mendapatkan kekuatan, menambah kehebatan, menambah keuntungan dalam perjuangan, tidak. Tapi dia masuk menyelimat di golongan kamu dalam rangka menanamkan, mencari fitnah. Dia adu domba antar anggota. Ini orang semacam ini. Makanya disebutnya ulal munafiqun, dan di mana-mana ada. Mudah-mudahan di Pasuruan jangan sampai ada. Radhu bi ayyakun. Karena mereka itu ridho, mereka jadi seperti orang sakit, seperti orang sepuh, seperti orang perempuan yang tidak mau berjuang. Istilahnya zaman sekarang mah tidak, orang cemen itu. Maka dari itu ada lagi al-musta'dzinun. Alladzina yasta'dzinunak, orang yang minta izin. Kalau bedanya apa? Kalau orang yang i'tizar itu sebetulnya mereka itu tidak meyakini. Tapi kalau yang izin meyakini tapi nggak berani. Mendukung Rasulullah tapi nggak berani. Makanya izin, seolah-olah izin. Kata Allah mengatakan bahwa ya Muhammad, sebetulnya yang dimintai izin itu Muhammad, perkara yang dimintai izin itu tidak ada Muhammad, kecuali kalau mereka tidak berani. Iya. Lah niku. Lima adin lahum lah niku. Kenapa kamu mengizinkan? Itu karena apa? Karena memang ada orang kita yang mendukung kita, orang kita yang tahu bahwa itu adalah kesalahan, kebatilan, tapi mereka tidak berani bertindak, dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian supaya tahu siapa itu PWI Laskar Sabillah, orang yang lepas dari itu semua. Nggak paham ya? Paham ya? Bila para kalau nyuwun dumateng panjenengan, tegakkan dada kalian, bangkitkan semangat kalian. Pasuruan harus bangkit, segera dibentuk sampai ranting. Segera dibentuk sampai ranting. Jangan telat, jangan terlambat. Sekarang Jawa Tengah sudah membentuk ranting kecamatan, hampir semua selesai. Jawa Timur agak terlambat. Perjuangan, jangan sampai panjenengan ditoreh dalam sejarah perjuangan nanti agak terlambat. Maka mohon semuanya, saya ini keliling kemana-mana, sampai wong namanya PWI kan belum ada. Dari ngono nyotrone ya itu ongkos-ongkos piambak mawon sengkuyung. Iya. Ya wis, yang namanya nasib atau sengoto nasib perjuang. Kemudian saya itu pernah ditahui teng tiang, Gus, ini kalau panjenengan mau bicara Gus, ini sebetulnya bisa Gus nanti untuk dana PWI Gus. Iya. Tapi nanti ada gambling lah, ada apa namanya? Ada gambling, ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan perjuangan, enggak sebenarnya.
Kenapa? Biar masyarakat Indonesia merasakan berjuang tanpa uang. Ya songkuyungan, golek duit ya sanes berjuang nih sampai duit. Sebab saya khawatir kalau saya cari dari investor-investor untuk mengembangkan PWI Laskar Sabila dalam perjuangannya, saya khawatir panjenengan berebut seperti halnya sahabat Kanjeng Nabi diamanatkan untuk ada di Jabalur Rimayah, Jamal Rumat, ingkang wonten dumateng perang Uhud. Ternyata mereka turun lepas daripada komandonya Rasulullah, rebutan ghanimah. Pada akhirnya perang Uhud hampir dikalahkan oleh musuh. Saya tidak mau, saya pengen biar. Kenapa? Oh PWI suki-suki kok, suki-suki, oh suki-suki sengkuyungan nih. Oh seumpame 50.000 Kang Salewu sewu yang sejuta kali juta nggih kata. Saya belum mencari untuk itu karena saya khawatir terjadi perebutan, karena tiang niku lek teng Pasuaran niku sing anti Ba'alwi kata, sing anti Wahabi kata, tapi sing anti Yotro niku mboten enten. Niki biasanya sing ngakak-ngakak yang ngakoni awake dhewe itu. Mungkin apa mboten? Maka dari itu saya ingin tahu bagaimana panjenengan berjuang. Jangan dulu investor sengkuyungan. Lokus kulone ngantos kulokus saya ngantos niku Gus dereng dahar. Wong kula kali Ki Mas Mustafa sami kekaliren ngantos niki nggih. Lah niku tidak ada masalah. Waktu di Sumatera saya, Gus ini sini sana, iya sila. Gimana caranya? Jangan kalian jangan kalian khawatir. Yang penting ada di sana, saya datang. Itu jaraknya sampai 18 jam perjalanan, 10 jam, 12 jam kita datang sana. Kalau kalian berjuang di PWI Laskar Sabila tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya kasih tahu. Itu jubur. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Mong Gusti Allah mawon. Panjenengan badhe gandulan monggo. Bari kondel monggo. Mboten napa-napa. Tapi insyaallah, tapi nek PWI Laskar Sabilillah diusik gak bakal menang awakmu. Sebab PWI itu min ayatillah. PWI itu min ayatillah. Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, sing kagungan Tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah, yang diklaim bahwasanya Faqih Muqaddam itu muridnya Imam Syu'aib. Itu klaim itu harus diteliti. Kenapa? Karena menurut sebagian mu'arrikh termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, Faqih Muqaddam itu orangnya fiktif, nggak ada sosoknya. Jadi yang diadakan, tapi kuburannya ada, itu aneh juga. Tapi ya wong Toha bin Yahya aja ada kuburannya. Banyak juga, apalagi yang di Bonang itu kan banyak sekali tuh Habib-habib baru itu. Itu kira-kira masuk daftar malaikat raqib atid apa enggak itu? Subhanallah. Itu saudara-saudara kalian. Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Madyan niku gak ada murid. Jenenge Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim gak ada murid. Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh gak ada murid. Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili ingkang kagungan tarekat Syadziliyah. Abdul Hasan Asy-Syadzili gak ada murid. Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gak ada murid. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sahibu Syarhil Hikam, sing dingke dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Imam Abu Madyan ngendika, al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Al-haqqu yajri, kebenaran itu akan mengalir atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya para ulama di setiap zaman. Bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Yang pantas kebenaran itu diungkapkan untuk apa? Mbah Yai Soleh Darat. Kulo niku remen maos kitab Mbah Yai Soleh Darat, Yai. Walau basa Jawa niku kan tafsir basa Jawa, sedayane basa Jawa niku. Tapi luar biasa itu. Ada beberapa poin-poin saya menemukan
titik-titik berlian yang sangat luar biasa sebagai pondasi daripada Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Soleh Darat ngendiko, maksudnya adalah ketika ada satu kebatilan dan kesesatan yang sudah meresahkan masyarakat, yang sudah meresahkan hati umat Islam, hati masyarakat, tapi masyarakat belum mampu mengungkapkannya. Tapi kebatilan dan kesesatan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah meresahkan, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapkannya. Maka al-haq akan diturunkan oleh Allah di atas lisannya sebagian daripada para ulama yang ditunjuk oleh Allah. Itu kata Mbah Yai Soleh Darat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kebatilan yang ada pada Ba'alwi seperti yang sesuai tadi diceritakan oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar, itu sudah dicatat oleh PWI. Saya sudah menugaskan Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz Jazuli Kiai untuk menulis, dan alhamdulillah sudah tersusun bukunya. Insya Allah ini akan menjadi pedoman bagi kita, dan ini akan disampaikan oleh beberapa pejabat-pejabat yang penting supaya mereka tahu, termasuk juga tentang masalah legal standing, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan Minhajun Nasabin, baik yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia, itu supaya mereka tahu dalam rangka edukasi. Kita juga harus ngajari mereka semua. Harus edukasi kepada orang yang belum tahu. Ini. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di sini PWI Laskar Sabila berdiri bersama kebenaran. Maka nek suumpami benar, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nek kebenaran niku saka pangeran, ojo dadi wong mang-mang terus. Miturut kula husnudzon niku termasuk mumtarin ya. Sebabnya itu bukan dzon menurut saya. Ittisalul nasabnya Ba'alwi itu bukan dzon tetapi waham, dan waham itu tidak ada husnul waham. Karena sudah secara sejarah dan ilmiah munqati'. Para syirik, para selur, saking kula cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Selamat bekerja. Kir ora mingkir. Kir ora mingkir, kir ora mingkir, tabrak, jaga Pasuruan, bentengi Pasuruan, bela Pasuruan, bela rakyat masyarakat Pasuruan. Saya sebetulnya sangat ngenes sekali ketika di Winongan terjadi seperti itu. Saya ngenes. Hati saya sedih sekali, tapi bagaimana, kekuatan kita masih belum ada, maka kita perlu menyusun ada strategi dan kekuatan lagi. Tapi saya hanya berpesan, jaga Winongan, bela itu masyarakat Winongan, jangan dibiarkan mereka sendiri, jangan dibiarkan mereka kalah, jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta tidak ada yang bela. Ketika ada masalah dan mau menzalimi Pasuruan, mau menzalimi dan berbuat sesuatu kebatilan di Pasuruan, maka masyarakat Pasuruan dan kalian jangan tinggal diam. Di atas ada Allah, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kita juga ada para ulama, para wali. Baik, dari saya cukup saja. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.